Dibekingi Rusia buat Inggris gelagapan suruh 4 negara keroyok militer Indonesia. Sahabat bagi media, Rusia dan Indonesia punya kedekatan secara militer lumayan akrab. Rusia sampai saat ini masih menganggap Indonesia sebagai mitra penting paling menjanjikan di Asia Tenggara. Sebelum adanya sanksi CAATSA, Indonesia ialah pelanggan tetap alutsista buatan Rusia. Dari tank amfibi, senjata anti-serangan udara, helikopter hingga jet tempur Indonesia impor dari Rusia. Tetapi sesudah CAATSA diberlakukan, Indonesia terlalu khawatir kerjasamanya dengan AS terganggu lantaran membeli senjata Rusia. Dari awalnya berniat membeli Su-35 kemudian berganti menjadi Rafale. Rafale menjadi pengganti Su-35 karena sebelumnya Indonesia dikejar-kejar oleh AS untuk membatalkannya. Di sini Prancis yang ketiban untung karena ia yang mendapatkan cuan dari dilarangnya Su-35. Indonesia membeli jet tempur dari Prancis sebetulnya bukan barang baru. Pembelian jet tempur dari Prancis hampir gol saat Indonesia berniat mendatangkan Mirage 2000 pada tahun 1989. Tetapi rencana ini gagal karena pemerintah Indonesia mendadak belok arah di detik-detik terakhir keputusan sehingga mengakuisisi F-16 buatan AS. Memang sebelum diperkuat jet tempur Prancis, Indonesia mengandalkan alutsista matra udaranya dari 3 negara yakni AS, Inggris, dan Rusia. Rusia lah yang pertama kali menyuplai Indonesia dengan jet tempur supersonik MiG-17 dan MiG-21. Sahabat bagi media, jumlahnya puluhan unit, sehingga membuat Indonesia mendadak punya AU yang kuat. Selain MiG, Indonesia juga membeli pesawat pembom Tupolev Tu-16 dan Ilyushin Il-28. Terkhusus Il-28, ia ditempatkan di Skadron Udara 500 pembom torpedo ALRI. Bayangkan saat itu ALRI punya pesawat pembom torpedo yang mampu melakukan misi maritim strike mandiri tanpa tergantung pesawat milik Angkatan Udara. Sampai saat ini ALRI belum memiliki lagi jenis pesawat serupa seperti Il-28. Soal Tu-16, tak diragukan lagi pesawat pembom ini berbahaya pada masanya. Indonesia pernah mengerahkan Tu-16 terbang Blackfeet di atas Darwin, Australia tak bisa apa-apa melihat kelakuan pembom ini. Selain itu Tu-16 juga terbang di atas Sarawak hingga Sabah, Malaysia pada masa Dwi Korah sebagai unjuk kekuatan AURI. Masa jaya Indonesia kala itu juga ditopang 12 kapal selam Whiskey-class buatan Uni Soviet alias Rusia. Hal ini menjadikan Indonesia negara Asia Tenggara pertama yang mengoperasikan kapal selam. Berbagai kedikdayaan Indonesia lahir karena pembelian alutsista dari Rusia era Orde Lama. Melihat perkembangan Indonesia yang ditopang Rusia, Inggris gelagapan. Bersama dirinya, Inggris memerintahkan 4 negara persemakmuran yakni Malaysia, Singapura, Australia dan Selandia Baru membentuk Five Power Defense Arrangements, FPDA, pada 1971. Tujuan FPDA dibentuk khususnya untuk melindungi Malaysia dan Singapura yang tak siap perang melawan Indonesia kala itu. Inggris beranggapan jika cuma Indonesia saja tak masalah, tapi di belakangnya dibekingin Rusia ini yang membuatnya cemas. Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan melakukan impor senjata militer yang canggih dari Uni Soviet guna untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Inggris pun harus waspada gegara bekingan Rusia kala itu sampai suruh 4 negara plus dirinya keroyok Indonesia. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!